Assalamualaikum Ibu Irma. Selamat pagi Bu. Pada kali ini saya ingin berdiskusi kembali sama Ibu sama seperti yang kemarin, yaitu mengenai tentang cara kita mengajar yang baik, khususnya ketika kita praktek langsung terjun di dalam kelas. Dan saya di sini ada beberapa persoalan yang akan saya konsultasikan kepada Ibu supaya saya itu merasa gampang ketika mengajar nanti. Waalaikumsalam. Ya Mbak Ika, memangnya persoalan apa yang Mbak Ika alami selama mengajar? Begini Ibu, bagaimana cara seorang guru itu mempersiapkan materi sebelum proses pembelajaran berlangsung? Begini ya Mbak Ika, mengajar itu merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seorang guru terhadap anak didiknya. Jadi maksudnya itu seorang guru harus memberikan pelajaran terhadap siswa sehingga siswa itu bisa mendapatkan pengetahuan yang sebelumnya masih belum diketahui. Nah, guru itu dituntut untuk berperan aktif sebagai pengatur kegiatan belajar siswa. Seorang guru juga harus mampu memanfaatkan lingkungan belajar siswa, baik yang di kelas maupun di luar kelas, dengan tujuan menunjang kegiatan belajar mengajar. Namun, sebelum seorang guru itu melaksanakan pembelajaran di dalam kelas, maka sangat penting bagi guru untuk mempersiapkan berbagai perangkat pembelajaran yang akan menunjang tercapainya tujuan pembelajaran. Misalnya, dengan guru mempersiapkan media pembelajaran, karena media pembelajaran ini merupakan media belajar yang untuk memudahkan siswa dalam memahami pelajaran. Nah, media pembelajaran ini harus dipersiapkan oleh guru untuk menarik perhatian siswa guna merangsang kemampuan berpikir siswa mulai dari hafalan, pengetahuan, pemahaman, dan analisis siswa. Dengan menggunakan media dalam pembelajaran, hal ini bisa menambah minat belajar siswa sehingga lebih semangat dan lebih aktif untuk mengikuti proses belajar mengajar. Nah, guru juga harus kreatif dan harus melihat keadaan terhadap media yang akan digunakan, dan menggunakan media belajar itu wajib untuk semua guru. Nah, terus ada lagi misalnya mengajar itu harus menentukan pendekatan dan strategi. Jadi sebelum mengajar, seorang guru harus menentukan terlebih dahulu pendekatan, model, metode, dan strategi yang tepat untuk diterapkan saat mengajar di dalam kelas, serta cara guru memahami karakter peserta didik itu sangat penting. Dan yang terakhir itu output pembelajaran. Menentukan output pembelajaran merupakan hal yang wajib bagi semua guru. Yang dimaksud dari output pembelajaran ini ialah guru merekap hasil dari belajar siswa di kelas dan divideokan, yang nantinya akan digunakan untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi di kelas, baik itu berupa presentasi, conversation, dan listening. Cara guru menentukan output pembelajaran sendiri itu berdasarkan batasan materi dan silabus yang ditentukan oleh tim akademik. Baik Ibu, jadi langkah yang pertama harus kita disiapkan, yaitu media pembelajarannya terlebih dahulu ya Ibu.
Selain itu juga menentukan pendekatan dan strategi dalam belajar dan ataupun output pembelajaran. Baiklah Ibu, saya sudah mengerti dari penjelasan Ibu barusan. Dan untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana caranya seorang guru itu memahami karakteristik belajar setiap peserta didik di kelas? Nah, dari pertanyaan ini, bagaimana cara guru memahami karakteristik belajar setiap peserta didik di kelas? Di sini misalnya guru mengamati siswa selama proses belajar mengajar. Hal yang paling utama ketika seseorang itu ingin mengetahui karakteristik orang lain, yaitu berasal dari cara mereka berkomunikasi, baik verbal maupun nonverbal. Nah, hal ini juga berlaku bagi guru yang ingin mengetahui karakteristik siswanya. Sebagai petunjuk awal, guru dapat memperhatikan bagaimana siswa berinteraksi dengan teman-temannya saat di kelas. Selanjutnya, pola interaksi yang sama bisa saja terulang pada saat siswa harus bekerja dan mengerjakan tugas bersama teman-temannya secara berkelompok. Selain itu, memperhatikan pola komunikasi siswa dengan teman-temannya di kelas, guru juga perlu memperhatikan bagaimana siswa berkomunikasi dengan guru selama menyampaikan materi pelajaran di kelas. Apakah siswa tersebut gemar mengajukan pertanyaan, aktif dalam berdiskusi, serta sejauh mana tingkat kemampuannya dalam mengerjakan tugas. Ekspresi wajah siswa juga dapat memberikan tanda kepada guru terkait pemahaman mereka akan sebuah bidang ilmu. Selain itu, karakteristik siswa juga dapat diamati dari perilakunya selama di kelas. Apakah siswa tergolong sebagai orang yang tenang atau mengganggu temannya di kelas? Oh, baik Ibu. Dan untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana seorang guru itu mengukur perkembangan peserta didik? Mengukur perkembangan peserta didik itu merupakan tugas guru yang harus dilakukan secara berkelanjutan. Artinya, guru berkewajiban untuk terus memantau bagaimana peningkatan belajar anak. Proses pengukuran perkembangan peserta didik itu cukup kompleks. Itu karena penilaiannya tidak hanya satu ranah. Ada 4 ranah perkembangan, yaitu perkembangan fisik, sosial, intelektual, dan juga emosi. Setiap ranah tersebut memiliki aspek khusus yang harus ditingkatkan. Namun meski demikian, keempat ranah tersebut saling ketergantungan. Misalnya, keterampilan kognitif tidak bisa lepas begitu saja dari kesehatan fisik, kecerdasan emosi, dan juga pengalaman sosial. Guru wajib memahami perkembangan peserta didik, baik dari segi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Untuk menelaah lebih dalam terkait keadaan siswa, maka guru harus mengetahui terlebih dahulu apa saja yang mempengaruhi perkembangannya. Misalnya faktor internal. Faktor internal. Nah, faktor internal ini sendiri merupakan faktor yang berasal dari dalam, seperti fisik dan psikis peserta didik. Kemudian faktor fisik ini mengacu pada kondisi biologis peserta didik. Misalnya, apakah anggota peserta didik berfungsi dengan baik, ada kelainan atau tidak, dan juga masih banyak yang lainnya. Sementara faktor psikis mengacu pada keadaan psikologis peserta didik. Misalnya,
bagaimana keadaan mental anak, apakah ada tekanan ataupun tidak. Nah, yang kedua itu faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar. Contohnya adalah lingkungan di sekitar peserta didik. Ketika siswa tinggal di lingkungan yang rata-rata baik dalam pola asuh, maka siswa juga akan terbiasa dengan kehidupan tersebut. Misalnya keluarganya selalu memantau belajar anak, maka perkembangan belajar anak juga akan sangat baik. Baik Ibu, dari semua penjelasan dari yang pertama sampai yang terakhir saya sudah memahami apa yang harus dilakukan ketika mengajar nanti. Dan terima kasih Ibu atas penjelasannya untuk hari ini. Iya, sama-sama ya Mbak Ika. Semoga bermanfaat apa yang saya jelaskan barusan. Sukses selalu.